Ruang Merak 2, saya berkesempatan memandu acara yang sangat spesial, yaitu Yoga for Kids by Yogaland. Semua anak bisa. Boleh saya minta tepuk tangan untuk Yogaland? Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati pegang pala. Kalau kau suka hati pegang bahu. Bahunya mana? Ayo coba. Bahunya mana? Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, pegang perut. Ayo, perut. Oke, sekarang kita tarik nafas dari hidung. Buang nafas dari mulut. 2 kali lagi, tarik nafas dari hidung. Buang nafas dari mulutnya. 1 kali lagi, tarik nafas dari hidung. Buang nafas. Oke, sekarang kita mau perkenalan dulu. Perkenalkan dulu, saya Uci dari Yogaland dan sebelah saya ada Sinta yang akan menemani yoga hari ini bersama teman-teman. Sudah siap semuanya? Oke, kalau begitu ada yang suka niup balon? Oke, good. Sekarang teman-teman bayangkan punya sebuah balon warna kesukaan teman-teman. Sekarang kita buka dulu tangannya lebar ke samping. Telapak tangannya dibuka lebar. Jari-jarinya dibuka. Sekarang kita tarik nafas dari hidung. Seperti niup balon. Lagi, tarik nafas dari hidung. Buang nafas, tiup balonnya. 1 kali lagi tarik nafas dari hidung. Sekarang balonnya mau kita pecahin. Kita tepok ya yang paling kencang. 1, 2, 3. Oke, sekarang turun kita luruskan kedua kakinya. Kakinya diluruskan, panjang ke depan. Sekarang kakinya boleh flex. Ya, flex dulu. Point, kayak lagi main balet. Flex, point, flex. Nafas dari hidung, buang nafas dari mulutnya. Tarik nafas dari hidung, buang nafas. Tundukin ke bawah. Lalu nengok ke kiri, ke belakang, kanan, bawah. Belakang, kiri, bawah. Kita bikin lingkaran ya, pelan-pelan. Kiri, belakang, kanan, bawah. Putar arah. Kanan, belakang, kiri, bawah. Sekarang tangannya pegang jari-jari kakinya. Nah, lututnya teman-teman bayangkan seperti seekor kupu-kupu. Fly like a butterfly, fly like a butterfly in the sky. Fly like a butterfly, like a butterfly, stretch like a butterfly, stretch like a butterfly, up so high. Kalau yang gak bisa, boleh ditekuk sedikit. Yang lurus juga boleh, bebas. Cari keseimbangannya, punggungnya tegak lurus. Ke atas, ada suaranya gimana sapi? Oh, kucing. Lurus, tekuk, lurus. Seperti lagi naik sepeda. Ya, kita hitung ya. Lalu boleh lurusin kedua kakinya. Lihat jari-jari kakinya, lalu ada suaranya, suara anjing. Oke, lalu sekarang pelan-pelan melompat ke depan seperti katak. Lalu pelan-pelan angkat kedua tangannya naik tinggi ke atas. Dan satukan tangannya di depan dada. Tarik nafas. Oke. Kira-kira masih pada kuat? Lalu jempolnya tempelin, tutup. Oke, lalu sekarang turunin ke bawah. Kakinya boleh ditekuk sedikit kalau berasa nggak enak. Ini namanya gerakan beruang. Kita tarik nafas dari hidung, tarik nafas. Lihat jari-jari kakinya. Lihat, tarik nafas dari hidung. 6, 7, 8, 9, 10. Papan kayu.
papan kayu, lalu pelan-pelan turun. Perutnya nempel di matras. Dan si ular ini, ular ini mengeluarkan suara dan mencari teman-teman lainnya. Polnya dirapetin, ditutup, tutup jari-jarinya, taruh, lihat ke jari-jari kakinya. Tarik nafas dari hidung, buang nafas, hem. Tarik nafas, angkat kedua tangannya naik tinggi ke atas. Lalu kita satukan tangan di depan dada. Yes, ketemu. Yang satu lagi. Atau boleh pegang pundaknya. Kalau misalkan jaga keseimbangannya. Oke, good. Pada bisa. Sip. Oke. Besar. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, pelan-pelan turun. Yo, siap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Sayap yang besar. Kiri kanan. Kakinya yang di belakang jinjit. Lalu pelan-pelan angkat kakinya yang di belakang naik tinggi ke atas. Bisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Selain hiu, ada satu lagi yang ikan besar banget. Well, oke, good. Sekarang kita akan melakukan gerakan well, ikan paus seperti ini, ya. Yuk, teman-teman sekarang tempelin kakinya. Oke. Masih kuat? Masih kuat? Hah? Masih? Kita bikin satu kali lagi ikan paus. Oke. Pelan-pelan turun. Dan dikasih yang satunya lagi. Wow. Pelan-pelan turun. Oke, good. Sekarang semuanya tiduran. Aduh, ini adalah momen yang paling enak. Lalu ke kiri. Ke kiri. Kanan. Kiri. Kanan. Kiri. Kanan. Kiri. Aduh, enak ya, berasa suara yang tenang. Dan membuat diriku menjadi lebih tenang. Kita tarik nafas dari hidung. Sekarang rasakan dan bayangkan tempat yang tenang, tempat yang damai, hati yang bahagia. Lalu tekuk kedua lututnya dipeluk dalam dada. Dipeluk dalam dada. Lalu jatuhkan ke satu sisi, boleh ke kanan atau ke kiri, seperti duduk di awal bersila. Oke, gimana rasanya? Yes. Oke. Tarik nafas. Buang nafas. 2 kali lagi tarik nafas. Buang nafas. 1 kali lagi tarik nafas dari hidung. Buang nafas. Oke. Sekarang teman-teman boleh satu tangan di dada, satu di perut. Kita satukan tangan di depan dada. Kita ucapkan bersama-sama, I am happy. I am good. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti yoga hari ini dengan baik bersama-sama. Oke, terima kasih. Jadi kalau untuk umur, kebetulan studio kami khusus untuk anak-anak mulai dari umur 3 hingga umur 12, kita bilang teenager. Tapi kalau di atas itu untuk special needs kita bisa menyesuaikan. Jadi kalau misalnya untuk usia, di sini salah satunya Tante Uci. Udah berapa tahun Tante Uci memegang untuk anak autism dewasa gitu ya, mengajarkan dan oh ya, terima kasih. Yes, good job. Jadi
Ini mungkin ada sekilas video kegiatan kami. Ada di studio juga, studio kami ada di Kemang dan memang kami diperuntukkan untuk grup kecil anak-anak. Jadi kalau misalnya untuk special needs, kami menyarankan untuk private one-on-one dulu untuk semacam assessment seperti itu. Apakah anaknya bisa masuk grup inklusi atau memang one-on-one dengan instrukturnya seperti itu. Mungkin kalau misalnya ada yang mau bertanya, apa sih manfaat yoga untuk anak special needs dan untuk anak-anak pada umumnya, boleh Ibu? Yang ingin saya tanyakan dan penasaran, yoga ini kan butuh fokus gitu ya. Kalau anak kita belum fokus secara maksimal, apakah harus dipaksa? Dan bagaimana awalnya, apakah akan terus-terusan dicoba terus gitu, atau memang harus dilihat gitu ya. Jadi seperti apa indikator yang bisa ikut yoga gitu, kondisi seperti apa? Terima kasih Kak. Banyak orang tua yang bertanya, ini anak saya kemana-mana nih gitu ya. Dia bisa nggak sih ikut yoga? Surprisingly bisa Ibu. Jadi kenapa di studio kami memang diperuntukkan untuk anak-anak dengan size ukuran anak-anak dan tidak banyak distraksi. Kita mendesain tidak boleh banyak cermin dan peralatannya dengan peralatan anak-anak, metode dengan anak-anak sesuai usianya. Jadi kalau tadi sebenarnya contoh untuk yang general. Tapi kalau misalnya untuk di kelas, kami memang spesifik untuk umur. Misalnya umur di bawah 6 tahun caranya pakai games atau pakai apa. Nah yang agak lebih besar mungkin mereka udah nggak suka nih pakai ini. Jadi kita ngikutin umurnya Bu. Nah biasanya memang semua anak itu akan melakukan adaptasi. Entah itu sama instrukturnya, sama lingkungannya. Jadi justru makin luas ruangan itu anak-anak makin kemana-mana. Tadi mungkin ada yang lari-lari gitu ya. Nah tapi kalau di studio kita membuat itu lebih nyaman dan ukurannya atau misalnya lightingnya itu mengikuti arousal anaknya. Oke kita lagi mau high dulu nih, kita gerak-gerak dulu. Jadi nggak semuanya mungkin kegiatannya persis seperti di sini. Kalau misalnya anaknya lagi low dulu nih Bu, arousalnya kita bikin low dulu gitu. Jadi sebenarnya tailor made banget Bu untuk di kelas. Jadi kita mengharapkan untuk kalau sudah rutin justru akan membuat anak lebih fokus sebenarnya. Seperti itu. Banyak distraksi Bu. Ibu pernah ngeliat gak kalau anak lihat cermin tuh malah jadi bercermin. Kalau di studio yoga dewasa itu biasanya banyak cermin. Tapi kalau di kami di studionya itu cerminnya minimal banget. Biasanya untuk mengenalkan, untuk anak-anak kan biasanya kita mengenalkan anggota tubuh dulu gitu ya Bu ya. Tapi kalau untuk melakukan kegiatan justru ada cermin jadi distraksi gitu. Jadi kita biasanya menggunakan peralatan-peralatan di studio untuk menunjang kebutuhan anaknya sih Bu. Seperti itu. Jadi gerakannya akan dikoreksi oleh tante-tante fasilitatornya, betul-betul ya. Dan kebetulan dari studio kami, instrukturnya memang sertifikat khusus untuk yoga anak-anak Bu. Jadi berbeda dengan yoga dewasa. Dan ada spesifik lagi untuk instruktur yoga anak autism, ADHD dan speech delay. Jadi non-verbal atau verbal dan sebagainya kita memang sudah menyesuaikan instrukturnya. Jadi walaupun judulnya Yoga Land, tapi aktivitasnya tidak terbatas hanya di yoga ya. Betul. Sebetulnya ada banyak sekali aktivitas fisik lainnya yang bermanfaat untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Betul. Jadi nggak hanya yoga. Jadi untuk anak special needs kita menyarankan kami juga ada pilates, mat pilates. Bedanya dengan yoga adalah mat pilates itu menggunakan bantuan alat seperti bola, strap seperti itu. Nah biasanya anak-anak yang menggunakan dengan pilates itu biasanya ada keluhan goalsnya itu mungkin bungkuk, memperbaiki postur, ada skoliosis seperti itu bisa di pilates. Nah kami juga sebenarnya ada Pound Fit for Kids, mungkin kalau misalnya tahu orang tua olahraga Pound Fit, nah ini untuk kidsnya juga ada. Nah instrukturnya juga khusus untuk anak-anak, ada art and craft dan dance juga gitu Mbak di studio kita. Jadi sebenarnya harusnya kita lebih mendoakan ke Yoga Land supaya banyak buka cabang di Jakarta lainnya ya. Terima Jadi kasih. bisa menjangkau Bapak dan Ibu di sini lebih luas lagi. Iya boleh Ibu. Dulu kan sempat di L5-nya tuh kayak agak nonjol ya. Tapi memang saya sempat fisioterapi, terus pakai celana kesehatan juga udah mulai masuk ke dalam ya. Maksudnya nggak terlalu nonjol seperti awal dulu.
Berarti kalau misalkan mau benerin postural itu baiknya pilates ya, bukan yoga ya? Dua-duanya bisa sih Bu, cuman kalau pilates biasa pakai alat misalnya untuk lebih ketarik atau pakai bola, lebih ada bantuan peralatannya. Tapi sebenarnya itu seperti permainan juga, fun kalau di kita, jadi nggak seperti pilates dewasa gitu ya. Jadi sebenarnya kalau ibu di yoga kami bisa ngambil berapa kali visit itu bisa yoga, bisa pilates, jadi bisa switch gitu. Sebenarnya beda. Ada paket-paketnya gitu ya. Misalnya Ya, berapa kunjungan sih Bu, seperti itu. Gitu. Boleh di mix semua kelasnya seperti itu. Iya. Sebenarnya saya mau coba Aymar yoga sih, cuma dia lagi nggak kooperatif banget. Karena dari kemarin tuh megang balon, ya nggak mau dilepas. Oke, ya biasanya pengaruh di lingkungan Bu. Kalau di studio kan lebih ya, lebih dikondisikan. Kalau di studio memang ukurannya anak-anak dan semua peralatannya memang untuk anak-anak gitu. Kalau di sini mungkin banyak distraksi Bu, pasti dari cahaya, banyak orang, kanan kiri banyak peralatan, nggak apa-apa. Tapi itu pengalaman bagus untuk udah bisa lihat. Iya, oke. Makasih. Silakan, masih ada lagi satu kesempatan lagi ya, kita buka ya untuk pertanyaan dari Mama dan Papa hebat di sini. Ada kesempatan satu kali kunjungan nggak, Tante? Misalnya belum mau mengambil paket nih, siapa tahu ya Mama Papa di sini ada yang pengen nyoba dulu, anaknya cocok nggak nih dengan aktivitas ini? Iya, yang udah ikut yoga di sini, kami akan memberikan voucher diskon untuk mencoba kelas ya di studio kami, dan khusus untuk special needs memang kita sarankan untuk one-on-one private dulu untuk assessment. Kami memberikan harga spesial gitu khusus untuk pengunjung SpaceX hari ini. Jadi bisa mengunjungi booth kami di depan pintu di sini, ada Yoga Land di C33, bisa ngobrol lebih lanjutnya, tapi yang pasti dapat special price. Nah itu kata kuncinya ya, yang disukain sama ibu-ibu di sini. Karena saya juga ibu-ibu bawa 2 anak lagi di sini. Pokoknya begitu dengan ada kata special price, oke. Setelah ini kita langsung menuju ke boothnya Yoga Land. Yes, thank you Mbak. Yoga Land punya voucher spesial untuk kunjungan berikutnya ke Yoga Land cabang Kemang. Di sini Mama Papa dipersilahkan boleh berkonsultasi, ngobrol-ngobrol dengan tante-tante fasilitator dari Yoga Land. Boothnya berada di area Expo depan ruang Merak ini, nomor C33. Yoga Land, semua anak bisa.